Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Di video kali ini saya akan membagikan 8 langkah rahasia kuasai uang tanpa korbankan kesehatan mental. Uang memainkan peran penting dalam kehidupan kita, namun seringkali kita abaikan aspek psikologis di balik setiap keputusan terkait keuangan yang kita buat. Dalam bukunya yang fenomenal, The Psychology of Money, Morgan Housel mengupas tuntas pengaruh pola pikir dan emosi terhadap perilaku keuangan kita. Buku ini mengajak kita merenungkan kembali filosofi tentang uang serta hubungannya dengan kebahagiaan. Lewat pengalaman pribadi dan berbagai kisah inspiratif, Housel membagikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kesederhanaan, bersabar, belajar dari kesalahan, hingga menemukan rasa cukup di tengah ambisi materi. Sangat layak dibaca siapapun yang ingin memahami esensi uang dalam kaitannya dengan psikologis manusia. 1. Pentingnya mindset dalam mengelola uang. Morgan Housel menggarisbawahi peran krusial psikologi dan pola pikir, mindset, terhadap setiap keputusan individu berkaitan dengan uang. Banyak pihak beranggapan bahwa pengelolaan keuangan semata hanya soal angka, data, analisis, dan perhitungan logis. Padahal, faktor emosi dan mentalitas non-teknis ikut memengaruhi. Misalnya, orang yang memiliki mindset kelimpungan dan pesimistis cenderung merasa kekurangan uang dan enggan menabung apalagi berinvestasi. Sementara itu, individu dengan pola pikir optimistis dan percaya diri terhadap prospek ekonominya di masa depan biasanya lebih pandai menyisihkan uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Karena itu Morgan Housel mengingatkan kita untuk menyadari pengaruh emosi dan pola berpikir yang membentuk mindset keuangan kita. Dengan memahami akar psikologis ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih matang dan terencana dalam mengelola uang. 2. Lebih sederhana, lebih baik. Dalam buku fenomenalnya yang berjudul The Psychology of Money, Morgan Housel mengingatkan pembaca akan pentingnya nilai kesederhanaan, simplicity, dalam merencanakan dan menata arus keuangan. Di era modern saat ini, kita dimanjakan dengan beragam akses informasi keuangan melalui internet. Mulai dari tip dan trik investasi, rekomendasi produk keuangan, hingga strategi kelola uang yang mutakhir. Sayangnya, kemudahan mengakses informasi ini acap kali malah membuat kita terjebak kompleksitas. Kita jadi tergoda menerapkan skema investasi, asuransi, atau pengelolaan keuangan pribadi yang terlalu canggih dan rumit. Misalnya, membeli produk investasi syariah di luar negeri melalui platform daring global yang populer. Atau mengikuti tren investasi aset kripto dengan teknik trading super aktif menggunakan indikator teknikal. Sayangnya, Housel memperingatkan bahwa kompleksitas yang berlebihan ini justru sangat berisiko dan rawan sekali terjadi kesalahan. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Begitu pula dalam konteks keuangan pribadi, sehebat apapun skema investasi yang kita terapkan, tetap saja rawan gagal dan mengalami kerugian karena human error. Oleh karena itu Housel menekankan pentingnya nilai kesederhanaan dalam perencanaan keuangan. Strategi investasi, penyusunan anggaran, atau asuransi yang sederhana dan mudah dipahami, dijalankan terbukti jauh lebih efektif dan menguntungkan dalam jangka panjang ketimbang produk atau skema keuangan paling mutakhir sekalipun. Jadi intinya, dalam buku ini Morgan Housel mendorong pembaca untuk menghindari terjebak kompleksitas berlebihan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Fokuslah pada hal yang simpel dan basic saja agar hasilnya lebih optimal dalam jangka panjang. Semakin rumit maka semakin berisiko gagal. 3. Kesabaran sebagai kunci sukses finansial. Salah satu kunci sukses mencaplok tujuan finansial jangka panjang adalah kesabaran, di mana hal ini ditekankan Morgan Housel lewat bukunya. Seringkali banyak individu gagal menggapai aspirasi keuangan idamannya karena tidak sabar dan terhasut rayuan investasi cepat kaya, get rich quick schemes.
Karenanya, penting memahami hakikat bahwa meraih kesuksesan finansial dan kebebasan keuangan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan proses dan waktu bertahun-tahun. Investasi layaknya menanam benih, harus disirami kesabaran agar bisa menuai buahnya di kemudian hari. Dengan mindset ini kita jadi lebih pandai mengendalikan ekspektasi dan tidak gegabah dalam pengambilan keputusan investasi maupun pengelolaan keuangan secara umum. Terus berpegang teguh pada tujuan jangka panjang sembari mengabaikan guncangan jangka pendek. Yang keempat, rangkul ketidakpastian pasar. Pasar investasi, baik saham, reksadana, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya, pada dasarnya dipenuhi oleh siklus naik turun dan volatilitas yang kerap tak terprediksi. Fluktuasi harga aset investasi terkadang sangat ekstrim dan membingungkan banyak pihak. Lewat bukunya ini, Morgan Housel mengingatkan agar investor tidak terkejut ataupun stres berlebihan ketika menghadapi gejolak pasar yang tidak terduga. Sebaliknya, terimalah volatilitas dan ketidakpastian sebagai bagian alami dari investasi. Dengan ekspektasi realistis seperti ini, keputusan investasi pun jadi lebih rasional dan bijaksana. Lima, pentingnya rasa cukup. Dalam mengejar target finansial, baik besaran gaji atau nilai kekayaan neto, terkadang kita terjebak obsesi buta yang malah berujung frustasi dan stres. Hal ini diingatkan Housel lewat bukunya agar tidak terjadi pada para pembaca. Terlalu menumpukan hidup pada angka, nol di rekening bank, atau harta materi belaka rawan membuat kita melupakan tujuan utama, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Maklumi hakikat bahwa kepuasan hidup dan sukacita batin tidak selalu berbanding lurus dengan besaran target finansial yang kita kejar. Oleh sebab itu Morgan Housel menekankan pentingnya bijak menyikapi angka di laporan keuangan dengan tetap mengedepankan rasa syukur dan cukup. Ini membuat kita lebih seimbang dalam membuat setiap pilihan terkait uang. Salah satu contoh kasus nyata adalah Marissa, seorang karyawan perusahaan startup teknologi yang cukup sukses. Di usia 30 tahun, dia telah menjadi salah satu software engineer terbaik di perusahaannya dengan gaji tahunan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Meski begitu ambisius, ternyata kekayaan bersih Marissa hanya sekitar 2 miliar rupiah dikarenakan gaya hidupnya yang konsumtif demi gengsi dan penampilan glamor belaka. Hampir 60% gajinya habis untuk kosmetik mahal, pakaian branded, hingga liburan ke luar negeri. Akibatnya dia masih menyewa apartemen padahal sebetulnya sudah sanggup beli sendiri secara kredit. Dari kasus Marissa ini, kita diajak Morgan Housel pahami bahwa kadang tanpa sadar kita terjebak mengejar nilai kekayaan bersih atau simbol status sosial semata tanpa bertanya lagi tujuan sebenarnya apa. Apakah hanya demi pencitraan di media sosial? Apakah benar itu bawa kebahagiaan? Obsesi buta pada nominal kekayaan dan simbol status juga rawan memicu pengeluaran berlebih untuk barang yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan hanya demi gengsi atau pencitraan diri. Pola hidup seperti inilah yang justru membuat kondisi keuangan jadi kacau meski penghasilan tinggi. Maka dari itu Morgan Housel mengingatkan kita lewat buku ini untuk bijak menyikapi angka di laporan keuangan dengan tetap mengedepankan rasa syukur dan cukup. Ini membuat kita lebih seimbang dalam membuat setiap pilihan terkait uang. Intinya adalah kebahagiaan dan ketenangan batin tidak harus dikorbankan hanya demi mengejar nilai kekayaan bersih tertentu atau status sosial belaka. Rasa cukup penting untuk membuat keputusan finansial jadi lebih sehat. 6. Pahami profil risiko diri. Setiap individu memiliki toleransi terhadap risiko dan profil risiko yang unik, di mana Morgan Housel tekankan hal ini lewat bukunya agar pembaca memahami perihal ini. Ada yang super konservatif, ada yang moderat, sementara lainnya agresif dan risk taker. Pemahaman mengenai diri ini penting agar kita bisa menentukan strategi investasi serta pengelolaan keuangan yang paling selaras dengan karakter unik serta sasaran finansial jangka pendek dan panjang kita. Jika tidak, yang terjadi bisa keputusan investasi terburu-buru hanya karena dinilai menguntungkan oleh orang lain padahal berlawanan dengan profil risiko kita.
7. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Dalam mencapai tujuan finansial tertentu, naik turunnya kondisi keuangan dan investasi adalah hal wajar yang dialami setiap orang. Morgan Housel mendorong pembaca lewat bukunya untuk tidak larut dalam penyesalan ketika mengalami gagal mencapai target finansial ataupun kerugian investasi. Sebagai contoh, Andy adalah seorang karyawan yang cukup ambisius. Di usia 28 tahun, dia nekat berhenti dari pekerjaannya yang mapan demi mencoba peruntungan sebagai trader saham lewat platform digital. Awalnya cukup mulus. Namun akibat kurang disiplin dan termakan ego ingin cepat kaya, akhirnya Andy malah mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah dalam waktu 8 bulan. Dia akhirnya terpaksa kembali jadi karyawan dengan posisi lebih rendah dan gaji juga dipotong. Dari kasus Andy ini Morgan Housel ingin menyadarkan kita bahwa naik turunnya kondisi keuangan dan kegagalan mencapai target finansial adalah hal lumrah dalam perjalanan hidup. Bukannya berlarut dalam penyesalan atau malu, yang terpenting adalah mampu mengambil pembelajaran berharga dari setiap pengalaman tersebut, termasuk gagal total sekalipun. Dengan menyadari kesalahannya dan mau merenungkan kembali, pada akhirnya Andy menyadari bahwa kegagalannya itu karena terlalu serakah dan emosional dalam mengambil keputusan trading. Dia belajar bahwa kedisiplinan dan manajemen risiko adalah kunci sukses dalam berinvestasi. Pembelajaran ini yang kemudian membuatnya lebih bijak dalam mengelola keuangan hingga bisa keluar dari situasi sulit pasca kerugian besar tersebut. Nah, dari kisah Andy ini kita diajak memetik hikmah bahwa setiap pengalaman finansial sejatinya menyimpan pembelajaran berharga selama kita mau merenung dan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat. Inilah cara terbaik agar keputusan keuangan ke depannya bisa lebih matang dan bijaksana. Tetap fleksibel menghadapi dinamika. Housel juga mengingatkan pembaca lewat buku ini bahwa kehidupan dan kondisi finansial bersifat dinamis. Artinya, fluktuasi selalu terjadi baik dalam kehidupan pribadi, kondisi ekonomi, perubahan kebijakan dan regulasi industri keuangan, serta gejolak pasar investasi itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah berasumsi strategi pengelolaan keuangan yang saat ini berjalan baik akan selalu relevan di masa mendatang. Sebaliknya, diperlukan fleksibilitas dan adaptasi berkelanjutan dalam merespons setiap perubahan. Sebagai contoh, strategi dan portofolio investasi yang menghasilkan imbal hasil besar pada tahun 2020 belum tentu efektif di tahun 2022 ini, mengingat terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi global dan tren pasar keuangan. Demikian pula dalam penyusunan anggaran bulanan dan target keuangan tahunan perlu disesuaikan lagi ketika terjadi fluktuasi dalam penghasilan pemasukan dari bisnis sampingan, atau besaran pengeluaran akibat kenaikan harga BBM dan laju inflasi misalnya. Intinya, diperlukan kelenturan berpikir dan bertindak dalam menyiasati berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan maupun kondisi ekonomi. Kemampuan beradaptasi inilah yang bakal membuat seorang pebisnis dan manajer keuangan tangguh dalam menghadapi goncangan. Tidak kaku dengan satu rencana rigid. Itu dia penjelasan lebih lengkap mengenai pentingnya fleksibilitas dan berpikir adaptif dalam mengelola kondisi keuangan di tengah dunia yang selalu berubah. Itulah beberapa hikmah berharga dari Morgan Housel lewat buku fenomenalnya The Psychology of Money. Tentu masih banyak pelajaran lain yang bisa dipetik dari buku ini seputar filosofi uang dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pada intinya, Housel ingin mengingatkan kita agar tidak terjebak mengejar simbol kekayaan materi semata. Sebaliknya, kembalilah pada tujuan utama yaitu meraih kebahagiaan dan kedamaian batin. Karena pada akhirnya, yang paling berharga dalam hidup ini adalah kesehatan mental di atas segalanya. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.